Eh, saya Pak dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Jadi salah satu dari seksi kami yang membantu untuk semua masalah keagamaan, salah satunya adalah dari Katolik, kemudian Kristen, kemudian dari Islam sendiri. Dan bersama dengan Ibu Catherine kita sudah banyak juga melakukan kegiatan di sekitar kegiatan keagamaan, gitu. Artinya pembantuan ke kitab segala macam. Saya ikut hadir juga Pak ke gereja untuk memberikan bantuan. Ya, kita berusaha untuk untuk terlibat di semua agama yang ada di Kabupaten Malino. Nah sekarang saya sedang mengikuti salah satu pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Ya. Kemudian setiap peserta PKN 2 itu harus ada proyek perubahan namanya yang diangkat dari masalah-masalah agama yang ada di kabupaten. Nah lalu saya mengangkat judul strategi akselerasi penguatan nilai-nilai moderasi beragama di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi saya membahas tentang moderasi beragama Pak. Seperti saya harus melibatkan semua agama. Untuk nanti kita intervensi dengan nilai-nilai moderasi beragama itu seperti apa yang harus diterapkan di setiap agama itu. Nah fokusnya itu ada 2 Pak, ada 3. Yang pertama adalah yang bersumber dari buku-buku moderasi beragama itu. Kemudian itu nanti kita digitalisasikan, kita buatkan dalam sebuah aplikasi. Nanti hasilnya itu kami akan serahkan ke tokoh-tokoh agama untuk disosialisasikan lewat gereja masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan membuat konten kreatif. Konten kreatif itu yang seperti TikTok, kemudian YouTube, Instagram segala macam. Kami akan membuat video-video dalam durasi pendek Pak, tapi isinya itu moderasi beragama. Jadi misalnya untuk nilai-nilai menghormati orang lain misalnya, itu dibuatkan dalam sebuah peran. Itu menghadirkan semua agama yang ada di situ, Kristen, Katolik, Islam. Lalu dimasukkan, disisipkan dengan komentar dari salah seorang pendeta kah, ustadz kah, atau pastornya begitu. Nah nanti hasil itu juga akan kami serahkan ke Bapak. Dan kami juga nanti akan sosialisasikan ke pemuda-pemuda gereja, kemudian remaja muslim, ya, remaja masjid yang macam gitu. Jadi kita menyasar mereka nih sebagai generasi kita kan, supaya mereka lebih mudah memahami. Nanti mereka bawa ketika mereka dewasa dalam praktek ibadah itu harus ada toleransi segala macam itu. Kemudian yang ketiga Pak, kami strateginya adalah mewawancarai tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh suku. Jadi di Malino itu ada 5 suku Pak yang kami wawancarai. Pertama adalah Punan, kemudian Lundaye, kemudian Saben, Kenya, kemudian dari Abai. Jadi 5 tokohnya itu kami wawancarai. Yang diwawancarai itu apa? Yang diwawancarai itu adalah falsafah hidup mereka di zaman dulu. Gitu kan? Ya, karya lokal itu yang coba ada kesamaan dengan nilai-nilai moderasi agama yang sudah disusun. Nah, itu nanti kita putar Pak. Videonya itu di dalam YouTube, nanti kita sosialisasikan juga di gereja-gereja. Karena sebenarnya Pak, kita berpikir bahwa generasi sekarang itu kan memang banyak putus dengan kearifan lokal itu kan, kultur budaya mereka sudah banyak dilupakan. Nah kita minta ketua sukunya berbicara bahwa di dalam suku kita ini ada juga nih yang relevan nilai-nilai itu tentang moderasi beragama. Nah itu kita catat dalam bahasa asli mereka. Jadi saya mewawancarai orang Bidung, orang Dayak, kemudian orang dari Sulawesi, orang Bulungan, ya gitu. Termasuk ini mungkin Bapak karena berasal dari Flores Timur Pak ya? Adonara Timur. Dan itu dari suku Adonara ya? Adonara ya? Adonara, ya. Mungkin Pak Pastor bisa menyebutkan paling enggak 1 atau 2 gitu. Artinya dari kebiasaan suku atau nilai-nilai suku Adonara itu yang kira-kira ada nggak yang sejajar dengan nilai moderasi beragama, misalnya penghormatan kepada orang lain atau kerjasama gotong royong begitu. Silakan Pak.
Saya Sapriansa. Oh, Pak Sapriansa, Sapriansa, ya, ya, Pak Sapriansa. Sapriansa. Terima kasih saya Iya, terima kasih harus di Pak. pastoran. Iya. Ya. Ini tempat ini adalah pusat proki, jadi Iya. tempat pelayanan pastor tinggal di sini, kami dua pastor di sini, sehingga saya berterima kasih Bapak sudah bersama dengan saya setelah jam ini. Saya mendapat informasi bahwa Bapak akan datang ke sini dari Ibu Katrin. Menyatakan saya terus kemarin di Kapolda kemarin untuk meminta Pak Kapolda benar sebetulnya kami. Nah, saya sudah menjadi pastor di sini di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini dari tahun 1999. Saya tugas di Kaltim, lalu kemudian tahun 2000 saya pindah ke satu, saya 2003 saya pindah ke Salong. Saya pindah ke Sekarang 2008. 2011 saya pindah ke Sebuku lagi. Sebuku 9 tahun di sana, lalu kemudian saya pindah di sini di KTI baru dan sekarang jalan 5 tahun. Untuk keberadaan saya sudah sekian lama, hampir 20 lebih tahun saya di Kalimantan Utara ini sebagai pastor di sini, dipetakan dengan Kalimantan Utara belum ada ke provinsi. Jadi kita petakan waktu itu, gereja mempetakan ada 3 wilayah perbatasan, wilayah pedalaman dan wilayah pantai. Nah, wilayah pantai dengan suku misalnya seperti itu yang banyak, masuk ke pedalaman dan perbatasan sini itu banyak suku-suku asli seperti yang dan sebagainya. Lalu kemudian para perantau yang datang ke sini, lalu datanglah gereja Katolik di sini. Nah, karena ada perusahaan bertani, lalu ada KTP dari perusahaan dari Filipina segala macam, kemudian ada pekerja dan datang sini, lalu kemudian juga Katolik di wilayah ini. Di sini awalnya bukan wilayah Katolik, yang Protestan, tapi kemudian ada perkembangan tahun 70-an, lalu kemudian masuklah para karyawan di perusahaan-perusahaan pedalaman dan perbatasan, lalu kemudian saya tahu kan Bapak ada 9 orang awam Katolik di Malinawa yang menyebarkan Katolik di situ. Kemudian jalan gitu. Lalu 3 wilayah ini lalu kemudian wilayah Kalimantan Utara ini menjadi provinsi, lalu kemudian kami dari gereja melihat bahwa keragaman suku ada di wilayah Kalimantan Utara ini. Ya, tidak hanya satu suku atau satu agama, tapi kemudian sekarang kita beragama beragam. Tapi kalau misalnya kami lihat di Kalimantan Barat itu lebih banyak markas Katolik di situ dan banyak asli orang Dayak. Tapi di sini Katolik itu jumlah sedikit, kami menyebar di semua tempat. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, awal terbentuk keuskupan ini mulai dengan visi misinya itu memberdayakan kaum kecil dan membangun persaudaraan. Ya, kaum kecil yang ada di pedalaman di atas itu sangat kecil itu harus dibangun dan disentuh kehidupannya. Nah, untuk membangun persaudaraan ini kemudian saya juga pastor dari latar belakang dari Aranara, yang kemudian memiliki nilai istilah kami sana itu istilah gemohing. Itu dia. Gemohing itu artinya mohon diperjelas lagi. gemohing itu gemohi, Pak ya. Gemohing itu saling membantu. Gemohing saling membantu. Isinya ada kerjasama tanpa mengenal ini agama apa ini. Gemohing. Jadi gemohing itu ada saling berbagi. Kalau di agama itu saling berrasa, saling berbagi. Artinya kalau ada orang kerja di kerja ladang, kita harus ke sana ikut membantu. Nah, nanti kemudian sama. Jadi istilah gemohi itu diletakkan di semua peristiwa kehidupan, ya. Entah itu peristiwa kematian, peristiwa kelahiran, perkawinan, entah juga peristiwa keagamaan, atau peristiwa kedukaan juga masuk. Nah, itu semua atau ke orang buka ladang, buat ladang baru itu gemohi itu menjadi semangat spirit utama dan itu menjadi kearifan lokal. Sehingga kalau kita tidak masuk dalam semangat gemohi itu, kita tidak disukai atau tidak merasa orang ini seperti apa sih dia ini. Iya. Sehingga lalu kemudian dari gemohi itulah lahirlah istilah lebih
mendalam lagi, yaitu Gelekat Lewo Tanah. Mohon diulangi Pak. Gelekat Lewo Gelekat. Tanah. Gelekat Gelekat Lewo Tanah. Lewo Tanah. Lewo Itu Tanah. artinya apa Pak? Gelekat itu artinya kita memang mengabdi untuk ke seluruh kehidupan di kampung itu. Gelekat. Gelekatnya kita mau mengabdi, mau memberi diri. Ada kesediaan di kita untuk Kesediaan untuk memberi diri. Gelekat. Oh, Nah, gitu. Gelekat Lewo. Kemudian Gelekat tadi Lewo yang Gawayan Tanah. Ada Gawayan istilah Tanah. itu kan, Gelekat Lewo Gawayan Tanah. Artinya Gelekat itu Lewo itu menjadi satu sudah hubungan dengan kehidupan manusia pada umumnya. Lalu Gawayang itu artinya ikut serta untuk juga mengangkat nilai-nilai kebersamaan itu dengan ikut bersama, mau menyatu dengan. Jadi kalau orang pakai baju orang adu adat atau penyanyi adat, ya kita ikut penyanyi adat. Jangan sampai orang nanti jadi seperti kehidupan iman itu, kalau orang menangis kita ikut menangis. Iya. Kalau orang tertawa kita ikut tertawa. Jadi ada Gelekat Lewo Gawayan Tanah itu. Jadi misalnya kalau orang tertawa lalu kita menangis kan lucu. Atau orang tertawa kita menangis, kalau orang menangis kita tertawa kan Orang bergembira kita kan ya, jadi ada tertawa gitu. rasa mau terlibat di dalam kehidupan. Kalau orang sedih kita belasungkawa. Belasungkawa, menangis ikut juga. hadir ke situ. Merasakan Itulah kemudian penderitaan. saya sebagai pastor ini dalam strategi pastoral saya. Iya. Pastoral saya itu di keuskupan dan di wilayah Kalimantan Utara itu saya masih termotivasi oleh semangat ini. Betul. Nah, jadi kearifan lokal Lewo Gawayan Tanah dan suku apa tadi tuh yang Hanunara tadi itu, iya. itu mendukung tugas-tugas pastoral kita. Pastoral kita. Iya. Sehingga Artinya saya match dengan yang habis. Lalu kemudian akhirnya saya jadikan gereja itu ke paroki saya, wilayah pelayanan saya. Iya. Strategi paroki kita di Kalimantan Timur itu ada di paroki di Salong atau di Sebuku atau di Marasatu atau di Pukukati, itu menjadikan gereja yang menyapa. Gereja menyapa. Jadi maksudnya gimana tuh Pak? Gereja menyapa. Gereja menyapa itu penjelasannya artinya apa? gereja yang selalu mau terbuka kepada peristiwa-peristiwa kehidupan tadi. Jadi misalnya sini kan ada orang tidur di tempat meninggal. Misalnya Kami gereja membawa hadir di sana lalu kemudian ikut menyatakan belasungkawa, lalu kemudian misalnya kita antar air satu doska. Itu dari falsafah yang tadi itu. Dari berangkat dari Gelekat Lewo itu tadi. Gelekat Lewo Gawayan Tanah tadi. Cuma ini dalam wilayah agama sudah. Katolik ya. Karena saya menjadi pastor, semangat itu lalu kemudian saya juga satukan dengan semangat dari Alkitab juga. Sekarang jadikan gereja ini gereja menyapa. Masalah kita menyapa. Jadi siapapun dia orangnya yang kemudian lagi menderita atau bergembira kita hadir. Kalau kita diundang untuk hadir di upacara pernikahan kita datang. Kalau ada lihat ada di pagi-pagi itu siang hari ada pengumuman di masjid bahwa ada orang meninggal, meninggal bapak ini meninggal tiap masjid yang kita ke sana. Kalau saya tidak ke sana, saya suruh ada tokoh umat yang luar biasa. Bawalah 1 kilo atau beras untuk juga menyatakan dari mana ini? Oh dari gereja Katolik ini itu kan. Dari sana gereja Katolik datang. Iya. Kan gitu. Ya dulu di Mesalon juga sama, saya karena Gelekat Lewo Gawayan Tanah tadi, saya dulu masih di Mesalon juga. Di situ kan kalau Mesalon itu gereja pastoral itu ada di dalam kuburan Pak. Ya kalau misalnya di dalam kuburan Muslim. Nah, jadi kalau ada orang meninggal di Mesalon, saya sudah tunggu di kuburan karena juga ada kopi di situ. Kemudian saya tunggu di situ. Jadi mereka kalau usul mati sana dan semua. Kita juga ada di kuburan nunggu di situ. Nah itu orang lihat tuh, pastor ada di situ. Nah jadi sentuhan-sentuhan kemanusiaan, persaudaraan terbangun begitu kan. Akhirnya kita ini orang Indonesia, kita punya kearifan lokal kita. Jadi kalau kita bandingkan orang Eropa itu, kalau orang Eropa itu dia malu kalau dia nggak ngerti. Kalau orang Amerika dia malu kalau dia anggap aturan. Indonesia kalau dia malu, saudara tidak naik ke rumahnya. Waktu kita Natalan, kemudian saudara kita tidak naik, kita rasa bersalah. Itu malu kita apa dia? Tapi kalau kita naik motor tidak pakai helm, tidak apa-apa. Kita langgar Indonesia.
Iya, kita langgar aturan. Kalau kita langgar aturan. Jadi nilai-nilai. Oh, salah. Karena pendekatan kita bukan pendekatan aturan hukum. Kita orang Indonesia itu kekeluargaan. Jadi kita bisa malu karena tidak bisa memunculkan rasa penghormatan. Penghormatan. Iya, ya kan? Eksistensi orang lain. Orang itu. Diundang nggak datang, Nggak apalagi kan datang. begitu. Nanti kita waktu undang atau orang datang kita rasa bersalah. Saya ini salah apa dengan dia ya? Walaupun kita sibuk apa kita rasa bersalah. Nah itulah kemudian ya sampai itu juga aspek itu kalau kita datang ke rumah kita atau kita tidak lakukan memohon tadi dan menggunakan kuahan tanah tadi itu rasa besarnya kuat. Iya. Baik. Nah itulah saya harap nilai-nilai kearifan lokal yang kita punya dari Ya, semua suku dan Siap. yang menjadi anugerah Tuhan untuk kita semua lihat Tuhan kita bisa diciptakan yang sama. Itu harus diangkat. beda-beda. Diangkat, supaya dia nyambung dengan ini. Iya, Dengan nilai agama itu kan. Kami Katolik juga, Katolik itu kan bahasa Latin ya, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan umum. Umum. Nah, gereja yang umum. Oh, begitu. Ya, untuk itu karena dia Jadi, gereja Katolik itu umum. nama Katolik itu sendiri sudah Umum, menggambarkan iya. Jadi Umum beda itu. dengan gereja lain kan, ada misalnya gereja Toraja, ada gereja Iya. Itu Batak. berdasarkan Tapi gereja Katolik itu umum karena Umum. seluruh suku dunia ini ada di entah itu orang Jerman, atau orang gitu. Italia, atau orang Timur, orang dari jadi satu Batak. semua itu. Di Umum. sini lah masuk dan kami ada di dalam Iya, gereja ini iya. di gereja situ mbak masuk di gereja ada orang Timur, ada orang Cina, Benar. itu pun ada orang juga ada Bugis, ada Orang yang Bugis, Katolik, ya. ada juga orang ini, ya. Iya. Semacam. Jawa, Nah ya. itulah kemudian ke Katolik di situ. Jadi Iya. Katolik itu kan dia merasa Latin, Katolik itu Artinya umum. umum kalau di bahasa Indonesia kan gereja yang umum, gitu. Luar biasa itu. Jadi kita menjaga keberagaman dan Iya. keumuman ini, Iya. ya kan Pak ya. Ini menjadi satu yang harus dijaga dan nilai-nilai ini harus dijaga dan perlu dijaga. Nah kalau kemudian ya kita tinggal di Indonesia ya, udah kemudian ya itulah menjadi strategi ya. Saya kalau ada orang yang membuat pagar untuk memisahkan kita buka jembatan dan itu dialog dan bersama. Sama juga. Jadi ikut terlibat kita hari peristiwa karena tadi gemohing tadi. Gemohing. Nah, dari gemohing lalu kemudian saling bantu dan kemudian dan aspek itu lekat dan goyang tadi lekat Goyang tadi itu kan? lekat goyang tanah ya. Tanah itu kan bumi. Tanah tadi. Nah, tanah pasir ke bumi itu kan. Nah, dilayani dan diartikan begitu. pada tanah. Jadi itulah membuat gelekat goyang tanah di mana saya ada di alami saya diundang di bumi Sapi. Itu kena dengan itu. Kan goyang itu kan tanah itu kan bumi. Nah, kalau langit dekat di laut kan laut itu adalah bumi dan langit itu kan satu jadi laut gitu Pak. Itu kami punya falsafah dari Adonai. Luar biasa. Mendukung secara tidak langsung itu sudah mendukung tugas Bapak sebagai. Ya itulah. Artinya mudah sudah. Kita menjadi Ya. orang yang baik. Lalu kemudian saya belajar di Kalimantan ini tidak pernah ada kata kamu. Tapi kalau saya tuh waktu datang dari timur dari sore sana, sana naik kapal dari Kapitung di Banjarmasin, itu sapaan pertama kita mau kemana? Ya. Nah, di situ saya tersapa di Banjarmasin saya dulu. Dulu bis malam di situ. Itu, Pak kita mau kemana? Jadi, kok kita ya? Ungkapan kita. Tidak pernah saya alami di tempat lain. Saya tidak pernah. Sapaan kekitaan. Kamu juga Bu itu. Kamu tuh enggak ada ya? Ya enggak ada. Tapi kalau kami itu kamu kemana gitu. Tapi di sini kita kemana? Sapaan gitu kan kekas betul deh orang Dayak Tidung di sini. Makanya kita tuh Banjar Tidung yang saya belajar di sini yang tempat saya cara bersama. Sulawesi juga pakai kita Pak. Ya kita mau kemana? Sapaan luar biasa. Jadi menunjukkan kekitaan ya. Bukan ke kamu atau kau atau apa. Iya. Sungguh luar biasa. Jadi memang sebenarnya alam kita dan kita semua. Benar. Kita mau kemana? Kayak gitu ya. Gitu. Jadi itu dari itu saya kira begitu ya. Luar biasa Pak. Ah, Itu sudah saya tangkap. Dan ini kebetulan kita rekam juga. Siap.
Iya. Jadi saya mohon maaf nih harus mengambil dokumentasi menyerahkan ini ke Bapak. Jadi ini judulnya Pak, strategi